Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Amin. Halo Forbes, balik lagi bersama aku Forbesman. Dimana sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film A Working Man. Film ini dibintangi oleh Jason Statham sebagai Levon Cates, seorang mantan pasukan khusus yang kini bekerja sebagai mandor konstruksi. Gimana keseruannya? Tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Ini adalah karakter utama kita, Levon Cates. Sebagai mandor bangunan yang baik membukakan gembok pagar sebuah area yang akan dibangun sebuah gedung supaya para pekerjanya bisa bekerja. Seorang kuli yang baik hati memberikan kotak makanannya kepada sang mandor. Walaupun itu merupakan haknya, ini adalah hari yang akan terasa berat. Sebelum melakukan pekerjaannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ini merupakan PT dari Garcia and Family, bisnis keluarga yang di bidang konstruksi. Dan semua stafnya pun merupakan keluarga mereka sendiri, kecuali si mandor Levon. Pria yang di awal film memberikan makan kepada Levon mendapatkan tamu tak diundang, 2 orang debt collector karena dirinya kelilit pinjol. Sang mandor Levon yang melihat itu tak hanya diam, menyiramkannya ember yang berisi paku kepada 2 debt collector tersebut. Tak terima bocahnya digebukin seorang mandor, 4 kawannya datang membantu. Namun pergelutan duniawi harus dihentikan karena Levon membawa shotgun. Para debt collector pun memilih untuk pergi. Adegan tersebut dilihat oleh Jenny Garcia, sekretaris di bisnis ini. Aksinya barusan menurutnya sangat keren dan dia wajib mengajarinya hal tersebut. Itu seperti layaknya seseorang yang pernah berada di militeri. Ya, walaupun memang benar adanya, namun Levon meminta untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun. Istrinya Levon sudah meninggoy, anaknya kini harus diurus oleh kakeknya. Semua itu dilakukan karena kakeknya menganggap Levon seorang pembunuh dan berbahaya. Hari ini merupakan hari kunjungan untuk putrinya, menjemputnya dan meminta putrinya masuk ke dalam mobil. Kakeknya mengadakan pesta bersama anak-anak tetangga di saat hari kunjungan Levon, sangat iseng sekali. Levon mengajak anaknya pergi makan, tak lupa memberikannya sebuah hadiah. Itu merupakan sebuah bingkai foto dengan foto anaknya bersama mamanya. Raut anaknya tidak begitu senang karena dia sebenarnya kesal terhadap mamanya karena telah meninggalkan mereka. Levon pergi menemui kantor kejaksaan di mana kakeknya menuntutnya dan membatasi masa kunjungan menemui putrinya dari 2 jam seminggu menjadi 2 jam selama 2 minggu. Tuntutannya adalah Levon diduga membunuh istrinya sendiri, walaupun sebenarnya itu tindakan bundir. Ketika Levon berada pada misi di luar negeri, sedangkan istrinya mengidap depresi akut. Sebelum pergi, Levon memberikan uang kepada pengacara agar kasusnya dimenangkan olehnya. Levon berpindah tempat di sebuah motel yang sangat kumuh. Berbeda kayak di Indo ya. Kalau di Indo tuh mandor tuh kaya raya banget padahal. Jenny Garcia mengadakan pesta ajab-ajab di sebuah klub malam. Itu merupakan pesta di mana pergantian semester kuliahnya. Beserta dengan teman-temannya, yang tak diketahui adalah Jenny sudah diincar oleh orang-orang yang menginginkan duit. Sepertinya salah satu dari temannya sudah bersekongkol dengan sang penculik. Dia meminta Jenny untuk mengantarnya pergi ke kamar mandi untuk hoe-hoe, muntah. Ketika akan keluar dari kamar mandi, Jenny diberikan lem tikus untuk membungkam mulutnya. Diculik deh. Keesokan paginya, Levon merasa ada yang aneh di area konstruksi karena melihat beberapa polisi yang lalu lalang. Ayahnya Jenny, Joe, dan Carla telah memanggil polisi. Namun mereka tidak begitu membantu akan hal ini. Ternyata selama ini mereka sudah mengetahui bahwa Levon merupakan mantan militer. Meminta bantuannya untuk mencari Jenny dengan imbalan $50.000 atau setara dengan 840 juta. Levon menolaknya karena dia sudah pensiun dari dunia tersebut. Levon mengunjungi teman lamanya bernama Gani Leverty, sesama pensiunan.
Kedatangan Levon ke sini untuk meminta bantuan melacak lokasi di mana Jenny berada. Walaupun dia berkata menolaknya, namun Levon akan mencarinya dan menemukan sang penculik. Levon pergi menuju kediaman Garcia family, masuk ke dalam kamarnya untuk menemukan clue, barangkali ada yang bisa dia temukan untuk mencari keberadaannya. Di dalam kamarnya terdapat ayahnya, Joe, yang melihat video Jenny yang sedang memainkan pentas bersama pianonya. Berjanji bahwa Jenny akan dibawa pulang dengan selamat. Seluruh kota telah diisi dengan poster hilangnya Jenny. Seorang yang menemukannya diminta untuk melapor. Levon pergi ke sebuah bar di mana terakhir kali Jenny hilang, mencurigai seseorang bartender yang selalu bertransaksi diam-diam dengan pengunjung. Entah itu dengan uang atau dengan berlian, yang ternyata merupakan bandar narkoboy. Di sebuah lorong, Levon menemukan sebuah berlian yang mana itu merupakan manik-manik dari kalung yang dipakai oleh Jenny. Bar sudah ditutup, Levon memberikan alat pelacak di mobil sang bartender. Bartender itu bernama Johnny. Ini merupakan kediaman Johnny. Tanpa permisi, Levon langsung nyelonong masuk. Menodongkan senjatanya, Levon pun menanyakan keberadaan gadis itu, Jenny yang dimaksud. Enggan untuk mengaku karena dia tidak mungkin mengingat semua LC yang datang ke bar. Levon memasukkan Johnny ke dalam bathtub, memberikan handuk di mulutnya dan mengguyuri dengan air. Sumpah itu rasanya sakit banget cok, kayak nggak bisa nafas. Dua orang rekannya datang karena memang dirinya sedang menunggu kedatangannya. Johnny keluar dari kamar mandi, menjadikan Johnny sebagai tameng. Pintu terbuka dan dua orang itu refleks menembaknya. Levon mengarahkan senjatanya dan menumbangkan dua orang tersebut. Setelah dicek di badannya, mereka merupakan orang Rusia yang merupakan anak buah dari Tofu. Levon menunggu hingga pagi hari di luar gedung rumah Johnny. Hingga esoknya kedatangan dari bos yang dia cari-cari, yaitu Wolo Kolesnik dengan dua bawahannya masuk ke dalam rumah. Atas kejadian itu mereka rugi $9.000. Levon mencatat semua mobil dan orang-orang yang masuk ke dalam rumah Johnny seperti cleaning service profesional. Nothing. Just some work. The fucking door opens itself. Mobil dari Wolo pergi meninggalkan rumah Johnny yang segera diikuti oleh Levon. Mobil itu mengarah ke sebuah pelosok kota dengan rumah yang sangat mewah. Semoga punya rumah sebesar itu, amin. Seperti halnya seorang militer yang sedang memantau dengan peralatan layaknya militer, Levon berada di tempat yang menjangkau penglihatan dari rumah tersebut. Ini adalah Artemis, istri dari Wolo, memperingatkan suaminya agar tidur dan makan karena akhir-akhir ini dia sudah sangat sibuk dengan pekerjaannya. Bukannya senang diperhatiin, malah jadi KDRT. Wanita cantik itu pun pergi, tidak ingin menyia-nyiakan momen Levon masuk ke dalam rumah tersebut, menghampiri Wolo dan menyiramnya menggunakan teh panas, lalu mengikatnya di kursi samping kolam renang. Wolo merupakan seorang gangster dari Rusia dan bahkan mempunyai koneksi dengan gangster-gangster lainnya. Membunuh dia sama saja dengan bundir dan dia akan disiksa selama 3 generasi sekaligus. Wow, seram. Namun bukannya takut, Levon memberikan uang yang dia ambilnya kemarin, $9.000. Dia kembalikan karena Levon tidak pencuri. Tujuannya masih sama, menanyakan keberadaan dari Jenny Blackpink. Well, I don't understand. Karena tidak mendapatkan informasi apa-apa, Levon pun mengakhiri hidup dari Wolo, memutuskan tali dan membiarkannya tenggelam di kolam renang. Dengan menggunakan translator, merekam komunikasi dari orang Rusia tersebut dan mendapatkan nama baru, yaitu Dimi Kolesnik. Seperti biasa, setelah ada yang terbunuh, mereka menyewa cleaning service profesional untuk membersihkan bekas dan juga mayatnya. Kita diberikan wajah baru bernama Simon. Dia merupakan bos paling tinggi kayaknya. Aku cuma tahu. Melihat CCTV dan menemukan pergerakan dari Levon, meminta anak buahnya untuk membawakan Levon padanya. Beralih pada Jenny yang disekap entah di mana, kedatangan seorang wanita yang menggunakan masker, hoodie, dan kacamata.
Menodongkan senjata padanya, wanita itu datang hanya untuk memberikannya makanan. Levon menghubungi kenalannya di bagian kepolisian untuk melacak nama Dimi, mencari di bagian database investigasi nasional karena mungkin dia terlibat dalam perdagangan manusia. Rekannya juga memberitahukan pada sebuah bar yang diduga tempat di mana mereka bertransaksi dengan mafia Rusia. Setelah itu Levon langsung menuju ke bar tersebut dan ingin bertemu dengan bosnya dengan memberikannya beberapa duit. Trying to make a buck. No. Dipertemukannya Levon dengan bos mereka, sempat dituduh polisi karena membawa pistol di sakunya. Mendatangkan Levon ke sini adalah untuk berpura-pura membeli narkoboy. Karena mereka masih percaya bahwa Levon seorang polisi, meminta anak buahnya untuk mengecek seluruh pakaiannya untuk menemukan lencana polisinya. Levon tak tinggal diam dan membela diri. Gelut sana. Walaupun dengan musuh 100 orang, nggak sampai 100 sih, mungkin sekitar 10-an. Levon pun menang. Belum selesai berkelahi, bosnya menghentikan semua itu. Tak disangka bos mereka seorang mantan pilot yang akhirnya menjadi akrab dengan Levon. Kedatangannya hanya untuk membeli narkoboy 2 kilo dengan harga $5.000 per 1/4 kilo. Dan menyetujuinya. Setelah tawar-menawar dilakukan, COD akan dilakukan di sebuah resto, datanglah untuk sarapan besok hari. Transaksi pun dilakukan, mereka memberikan ponsel kepada Levon setelah memberikan uangnya, di mana mereka akan menelepon untuk memberitahu posisi dari narkoboy miliknya. Telepon pun berdering, bosnya memberitahu bahwa narkoboynya berada di bawah kursi mobilnya. Meminta Levon untuk tetap menyimpan teleponnya karena besok dia akan menghubunginya kembali. Jennie Blackpink dimasukkan ke dalam koper untuk dijual. 2 orang bawahan Dimi menjualnya kepada kakek-kakek mesum ini dengan bayaran yang sangat besar, memeriksa detak jantungnya memastikan masih hidup atau tidak. Namun setelah dia membuka kopernya, Jennie menggigitnya hingga berdarah. Bos itu bernama Tobias, seperti omongannya dia menelepon Levon kembali untuk berbisnis. Mengajaknya esok hari dengan membawa uang dan jas mahal karena badannya sangat kaya raya. Akhirnya dipertemukanlah Levon dengan bandar dari narkoboy dan juga penculik Jennie, yaitu Dimi Kolesnik. Demi mencurigai Levon karena mengendarai mobil rentalan dan meminta untuk memperlihatkan SIM-nya. Setelah dicek SIM-nya dengan nama palsu William, Dimi pun tidak mencurigainya kembali. Setelah memberikan uangnya, Levon diberikan koper yang berisi penuh dengan narkoboy dan meninggalkan tempat tersebut. Levon pergi ke kamar mandi, membuka kopernya, mengeluarkan barang-barangnya dan membuangnya di kloset. Levon membuka HP milik Johnny dan menemukan beberapa foto, dan memang adanya bahwa Johnny sang bartender ikut andil dalam penculikan Jennie. Setelah itu dia bergegas pergi menuju ke bar milik Tobias kembali, mencuri salah satu motor di sana dan pergi. CCTV pun merekam kejadian itu dan para anak buah Tobias pun pergi mengejar Levon. Levon tergelincir dan terjatuh. Anak buah dari Dimi ternyata juga menyewa polisi untuk bekerja bersama mereka, menangkap Levon. Levon dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil van beserta anak buah dari Dimi. Tentunya tidak tinggal diam, Levon melakukan perlawanan. Tak sampai 5 menit, mereka semua tumbang melawan 1 orang. Levon keluar dari van dan membiarkan mobil van-nya tenggelam di air. 2 korban yang tenggelam berhasil dibawa dan diotopsi oleh Simon, petinggi dari mafia di film ini.
Pria mesum yang membeli Jenny sebelumnya mengalami 36 jahitan di pipinya akibat Jenny menggigitnya. Yang salah siapa? Ya dua orang ini yang ditugaskan untuk membawa Jenny. Itu membuat Dimi rugi $200.000. Ini merupakan pertemuan dari mafia Rusia. Simon menjelaskan bahwa Levon telah membun-bun anaknya dan menjadi target sasaran mereka. Dimi diminta untuk bersembunyi karena dia satu-satunya anak yang masih hidup. Kita kembali pada Dimi yang tiba-tiba kedatangan tamu di bar miliknya. Pria itu bernama Carp datang dan menembakkan senjatanya ke atas. Lalu maju orang datang, mendekat dan meninju muka Dimi. Mereka adalah anak buah dari ayahnya, Simon, datang untuk menanyakan pria bertopi yang ada di CCTV. Dimi pun kaget karena pria itu merupakan William, nama samaran yang sebelumnya membeli narkoboy dalam jumlah besar. Simon memperingatkan anaknya Dimi bahwa Levon sedang memburunya. Ini merupakan penjualan budak yang dilakukannya terhadap Jenny. Tak waktu lama kini para mafia sudah mengetahui lokasi dari rumah Levon, di mana kakeknya berada beserta anaknya. Levon menjemput anaknya di sekolah untuk mengamankannya, namun dia harus kembali ke rumah terlebih dahulu karena merasa kakeknya berada dalam bahaya. Setelah sampai di kediamannya, memang benar rumahnya terbakar dan mengeluarkan banyak sekali asap. Levon membawa kakeknya yang dirantai tangannya, untungnya masih hidup dan bisa diselamatkan. Polisi dan pemadam kebakaran pun segera datang ke lokasi. Tentu kakeknya menyalahkannya tentang apa yang terjadi sekarang. Orang-orang Rusia kini mencarinya dan orang-orang terdekatnya menjadi sasaran. Levon akan mengantar ke rumah Gani. Di sana aman, tidak akan terjadi apa-apa. Kini anak Levon aman berada di rumah pelosok milik Gani yang sangat terpencil. Gani menegaskan bahwa Levon akan benar-benar menemukan Jenny atau tidak. Gani tidak bisa membantu banyak karena kendala fisik yang dia alami. Dia hanya bisa menyumbang senjata yang banyak sekali. Dari sekian banyaknya senjata yang dia perlihatkan, Levon memilih M14. Sebelum kepergiannya, Levon berpamitan kepada anaknya, anak satu-satunya. Walaupun dirinya khawatir, Levon menguatkan dirinya bahwa tidak akan terjadi apa-apa terhadap dirinya. Para anak buah Dimi membawa Jenny entah kemana. Jenny yang mulai sadar mencoba memberontak. Hasilnya mobilnya pun oleng masuk ke jurang. Sedangkan Jenny berhasil keluar dan melarikan diri. Jenny berlari menuju jalan mencari pertolongan. Tibalah polisi yang lewat dan membawanya. Benar sekali, itu merupakan polisi bayaran yang bersekutu dengan Dimi. Niatnya selamat, ya malah kembali jadi budak. Pria mesum yang mendapatkan jahitan di pipinya kini sudah pulih, akan memberikan dia kesempatan kedua dengan bayaran $1 juta untuk tubuh Jenny. Kita lanjutkan perjalanan Levon menemui bar milik Dimi dan menghabisi bawahan-bawahannya secara pelan-pelan, layaknya gerilya. Satu persatu dari orang-orang Dimi telah tumbang, menyisakan hanya dirinya. Mencoba untuk membawa Sandra, namun bidikan Levon terlalu akurat. Masih dengan foto Jenny dan menanyakan keberadaannya. Setelah negosiasi, mereka sepakat untuk membawa Dimi sebagai Sandra dan meminta membawanya kepada Jenny. Jika benar dia hidup, kalau dia memberikan alamat palsu, maka Dimi akan meninggoy. Dan sampailah mereka ke tempat persembunyiannya. Levon mendorong Dimi ke air dan menembaknya. Ini merupakan pesta yang sangat meriah yang dilakukan oleh para mafia Rusia. Dengan hati-hati Levon menumbangkan penjaga satu persatu. Tonton aja lah ya, susahnya film aksi, banyak adegan-adegan yang aksi. Ya namanya juga film aksi, jadi tonton aja. Jenny masuk ke dalam sebuah ruangan dengan tangan yang terikat di atas. Tak lama itu datanglah om-om mesum yang membelinya seharga $1 juta hanya untuk disiksa. Beneran, Jenny dibeli untuk disiksa.
sebagai balas dendam karena sudah menggigit pipinya. Belum sempat menyentuhnya, gemuruh menggoyangkan tanah. Itu merupakan ulah dari Levon yang kini sudah barbar. Semua orang dalam pesta berlarian keluar gedung. Tobias yang berhadapan dengan Levon untuk yang pertama kalinya dan yang terakhir kalinya juga. Dengan belati yang menancap di lehernya, membuat Tobias kini kembali ke lobi. Dengan tenaga yang masih tersisa, Jenny melakukan perlawanan yang membuat salah satu anak buah dari Dini tumbang karena membentur batu. Bala bantuan pun datang, dia adalah Carp dan Nestor. Setelah sekian banyak orang tumbang, Levon menemukan ruangan tempat Jenny terkurung, mengambil kapak dan mengayunkannya ke rantai besi yang menahannya. Polisi bayaran kini juga sudah berada di luar beserta Carp dan Nestor. Menggunakan skop termal, Levon membidik Carp tepat di dadanya hingga tumbang. Lalu bom dilemparkan mengenai tepat di depan Nestor dan tumbang juga. Simon menyaksikan semua itu di mana semua anak-anaknya dibun-bun oleh Levon. Ya salah sendiri kan ya, nggak bisa disalahin lah, aneh. Dan harus merelakan itu semua karena sebentar lagi juga Levon akan memburunya. Levon membawa Jenny ke rumahnya kembali, kediaman Garcia dengan keadaan utuh dan film pun selesai. Levon kembali menghampiri anaknya di kediaman Gani. So, pendapatku pribadi, filmnya sangat membosankan. Di mana template dari film-film aksi, di mana ada wanita yang disandra, lalu ada satu orang yang overpower datang menyelamatkannya. Di mana orang tersebut pasti mempunyai anak yang itu menjadi target sasaran dari sang antagonisnya. Tidak ada yang fresh, hanya template film yang pernah ada dengan karakter yang baru. Ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.